Hola amigos parantos kumaha mangos, balik lagi di Gayakin Movie yang masih akan melanjutkan alur cerita serial Fairy Tail episode 76 sampai 100 yang akan menceritakan arc Edolas sampai tuntas, dilanjut dengan dimulainya arc baru yang berjudul Pulau Tataros, di mana di sana kita akan diperkenalkan pada Zeref sang penyihir hitam. Bagaimanakah keseruan part kali ini? Nggak pakai basa-basi lagi, langsung simak aja videonya. Tapi sebelum mulai harap cek dulu kota kalian, kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Arc ini diawali di Fairy Tail, di mana saat itu lonceng kota Magnolia tiba-tiba berbunyi, membuat semua anggota guild itu senang. Karena lonceng itu menandakan jika pria bernama Gildart akan pulang ke guild mereka. Lucy yang gak kenal siapa Gildart diberitahu jika pria itu adalah yang terkuat di Fairy Tail, bahkan jauh lebih kuat dari Erza Laxus juga Mistogan. Kabarnya Gildart sudah nggak pulang selama 3 tahun karena menjalankan misi kelas double S yang dalam 100 tahun ini nggak bisa diselesaikan oleh siapapun. Nggak lama terjadi keanehan karena semua bangunan di kota Magnolia tiba-tiba bergeser dan dilindungi oleh tembok-tembok tinggi yang katanya itu untuk mencegah Gildart yang punya sihir peremuk agar nggak menghancurkan apapun yang ia sentuh. Gildart pun akhirnya tiba di Fairy Tail, di mana Natsu langsung menantang pria itu walau udah bisa ditebak kalau si Natsu bisa dikalahkan dengan sangat mudah. Setelahnya, Gildart menghadap Makarov dan meminta maaf karena ia udah gagal menjalankan misi sulitnya. Mendengar itu, Makarov berkata masih bagus Gildart bisa pulang hidup-hidup, karena selama ini orang yang menjalankan misi 100 tahun selalu berakhir dengan kematian. Setelah melapor, Gildart pun akhirnya berniat pulang ke rumahnya dan meminta Natsu ikut karena katanya Gildart punya oleh-oleh untuk sang salamander. Nggak pakai banyak pikir, Natsu auto mengikuti Gildart dan begitu sampai di rumah pria tersebut, Gildart ternyata membawa sebuah kabar untuk si Natsu yang katanya ia bertemu dengan seekor naga hitam saat menjalankan misinya di Pulau Suci Zonia. Mendengar itu, Natsu pun auto ingin mencari sang naga untuk menanyakan keberadaan Ignel. Namun mengejutkannya, Gildart melarang Natsu dan menunjukkan semua lukanya setelah bertarung dengan naga tersebut, di mana Gildart udah kehilangan satu kaki dan juga organ tubuhnya. Gildart berkata jika kekuatan naga itu nggak sebanding dengan manusia, namun Natsu yang keras kepala tentu nggak mau mendengarkan kata-kata si Gildart dan lalu kembali ke guild sambil terlihat emosi guys. Setelah Natsu pergi, Gildart meminta Happy menjaga Natsu karena ia percaya jika suatu saat Dragon Slayer seperti Natsu pasti bisa mengalahkan naga itu. Sementara di sisi lain kota saat itu hujan turun, di mana Wendy dan Carla yang sedang ada di sana lalu ditemui oleh Mistogan. Dan di sini terbongkar jika yang menyelamatkan Wendy pada 7 tahun lalu adalah Mistogan yang punya wajah sangat mirip dengan si Jelal. Mistogan berkata saat itu ia sedang mempelajari dunia ini dan gak sengaja bertemu dengan si Wendy. Mistogan juga bilang kalau waktu itu ia mengenalkan diri dengan identitas si Jelal. Anehnya, Mistogan lalu terlihat kesakitan dan meminta Wendy agar segera pergi dari kota itu. Karena ia bilang sebentar lagi Magnolia akan dihapus oleh sesuatu yang ia sebut dengan nama Anima. Mendengar itu, Wendy sangat khawatir dengan orang-orang di guild, namun Mistogan bilang mereka semua akan segera mati. Berpindah ke guild di mana Makarov berbincang dengan Erza dan memberitahu gadis itu jika ia akan menyerahkan misi 100 tahunnya pada yang lain aja. Tanpa mereka tahu saat itu Wendy sedang berlari sendirian menuju guild untuk memperingatkan teman-temannya tersebut. Bersamaan dengan itu, awan petir terlihat aneh di langit Magnolia. Hingga nggak lama petir yang nggak lain adalah Anima itu menyapu bersih kota termasuk guild Fairy Tail. Setelah semua selesai, Wendy jadi satu-satunya orang yang tertinggal di sana. Tapi nggak lama Wendy dikejutkan oleh Natsu yang ternyata berhasil selamat dari Anima juga. Melihat itu, Wendy menebak jika hanya Dragon Slayer lah yang nggak menghilang. Wendy lalu memberitahu sang salamander jika seluruh kota seperti terhisap ke awan petir di langit tadi. Hingga nggak lama, Carla yang juga selamat lalu memberitahu jika Wendy dan Natsu nggak menghilang karena mereka adalah Dragon Slayer. Carla juga memberitahu jika kota Magnolia dan isinya terhisap ke dalam Anima yang terhubung dengan dunia lain bernama Edolas. Nggak hanya ketiganya, karena Happy juga ternyata berhasil selamat dan datang ke hadapan mereka. Yang Carla bilang itu karena makhluk seperti dirinya dan Happy sebenarnya berasal dari Edolas.
Lebih mengejutkannya lagi, Carla berkata jika alasan Magnolia menghilang adalah karena dirinya dan juga si Happy. Carla yang banyak tahu tentang Edolas kembali memberitahu jika sihir di Edolas itu terbatas, bahkan udah terancam menghilang. Makanya Raja Edolas mengambil kota Magnolia untuk menghisap sihir sebagai sumber daya baru mereka. Nggak hanya kali ini, karena ternyata Edolas udah mulai mengaktifkan anima sejak 6 tahun yang lalu, namun penyerapannya selalu bisa dicegah oleh seseorang yang nggak lain adalah Mistogan. Carla bilang Mistogan gagal menutup anima yang tadi karena animanya terlalu besar. Dari penjelasan Carla, Wendy mengerti mengapa Edolas mengincar Fairy Tail karena di guild itu banyak penyihir kuat untuk diserap energi sihirnya. Di sini Carla menyebutkan walau belum pernah ke Edolas, sejak dilahirkan data tentang negeri itu udah tertanam di kepalanya, di mana sebenarnya ia dan Happy dikirim ke dunia itu untuk menjalankan sebuah misi. Walau anehnya hanya Carla yang mengingat itu sementara Happy nggak punya ingatan apapun. Mengetahui hal itu, Wendy bertanya misi apa yang Edolas berikan untuk Carla dan Happy, namun Carla menolak untuk memberitahukannya. Sementara Natsu sangat gercep ingin segera menyusul semua teman-temannya pergi ke Edolas. Mendengar si Natsu, Carla memberitahu lagi jika ia kembali ke Edolas, berarti udah melanggar perintah. Namun walau begitu, Carla bersedia membantu membawa mereka semua pergi ke Edolas. Kacaunya, Carla juga bilang jika sesampainya di Edolas, ia atau Happy berkhianat, Natsu dan Wendy jangan segan-segan untuk menghabisi mereka. Setelah itu, keempatnya pun langsung terbang menembus anima untuk menuju Edolas. Rencana menyusup ke Edolas pun sukses, di mana Natsu dan kawan-kawan dibuat takjub melihat keindahan negeri tersebut. Sialnya, sayap Carla dan Happy tiba-tiba menghilang, membuat mereka terjatuh ke hutan. Karena mereka datang secara diam-diam, Natsu lalu mengide jika keempatnya harus menyamar. Mereka pun terus menyusuri hutan hingga di suatu tempat keempatnya melihat ada seorang penduduk Edolas yang sedang memancing. Walau kocaknya orang itu auto kabur ketakutan begitu melihat si Natsu. Karena hal tersebut, Natsu dan kawan-kawan kembali membuka penyamaran dan melanjutkan perjalanan hingga menemukan sebuah bangunan berbentuk labu yang ternyata adalah gudang penyimpanan. Di mana di sana mereka akhirnya mendapatkan pakaian yang cocok untuk menyamar. Nggak lama, si Natsu tiba-tiba heboh karena melihat lambang Fairy Tail di dekat gudang tersebut. Saat kesana, anehnya bangunan guild sama sekali terlihat berbeda dengan yang ada di dunia mereka. Di dalam guild bener-bener ada para anggota Fairy Tail walau kepribadian mereka berubah 180 derajat. Dengan Elfman yang terlihat cupu, Grey yang tergila-gila pada Juvia, Shikana yang jadi gadis alim, dan yang paling aneh Natsu dan kawan-kawan yang bersembunyi ketahuan oleh si Lucy yang terlihat kejam. Walau setelah melihat Natsu, Lucy langsung memeluk sang salamander dan bertanya kemana aja si Natsu selama ini. Selain Natsu dan Wendy, semua anggota guild nggak mengenali Happy juga Carla, bahkan mereka terlihat ketakutan setelah melihat para kucing dan menyebut keduanya dengan nama Exceed. Beruntung ada Mira yang berkata jika Natsu dan Carla cuma kucing biasa dan cuma mirip dengan para Exceed aja. Setelahnya, Lucy menginterogasi Natsu dan bertanya kemana aja selama ini sang salamander menghilang. Hingga si Natsu dikejutkan oleh kedatangan seorang gadis yang gak lain adalah Lisana yang masih hidup di dunia itu. For your information, di dunia Fairy Tail yang asli, waktu Lisana masih hidup, dulunya Natsu ini adalah orang yang paling dekat sama Lisana ya guys. Mereka semua yang masih bingung karena kepribadian semua anggota Fairy Tail terbalik lalu dibuat menyadari sesuatu setelah melihat kedatangan Wendy versi Edolas. Dan Carla yang paling pandai memberitahu teman-temannya jika Fairy Tail yang ada di sana bukanlah Fairy Tail dari dunia mereka, melainkan penduduk asli Edolas yang punya wajah sangat mirip. Nggak lama, semua anggota Fairy Tail versi Edolas terlihat panik karena katanya orang-orang dari pihak kerajaan yang disebut dengan julukan pemburu peri udah mengepung guild mereka. Beruntung di sana ada Levi versi Edolas yang merupakan seorang ilmuwan, di mana ia bisa membuat guild mereka masuk ke dalam tanah tepat saat sang pemburu peri datang menyerang. Salah satu pemburu peri bernama Sugar Boy lalu berkata jika Fairy Tail di Edolas merupakan Dark Guild yang sedang mereka buru. Hingga kita akan ditunjukkan seorang pemburu peri lagi yang sangat mirip dengan Erza. Erza versi Edolas lalu membahas tentang para penyihir yang udah dibawa dengan anima ke dunia mereka, yang Sugar Boy bilang Guild Fairy Tail dari dunia lain itu saat ini terkurung dalam kristal sihir yang disebut Lakrima di ibu kota Edolas. Balik lagi ke Fairy Tail versi Edolas yang berhasil memindahkan guild mereka ke sebuah gurun. Natsu lalu bertanya siapa sebenarnya pemburu peri yang menyerang mereka tadi. Yang Mira bilang orang itu merupakan salah satu kapten resimen sihir kerajaan yang dikenal dengan nama Erza si pemburu peri.
Setelahnya, Natsu akhirnya jujur jika ia berasal dari dunia lain yang disebut penduduk Edolas dengan nama Earthland. Sang salamander lalu bertanya bagaimana cara ia bisa pergi ke ibu kota untuk menyelamatkan teman-temannya. Semua penyihir fairy tale versi Edolas memperingatkan Natsu bahayanya jika berurusan dengan pihak kerajaan. Mereka pun bercerita karena sihir di Edolas terbatas, sang raja yang kejam berusaha memonopoli sihir untuk mereka sendiri. Karena itu ia memerintahkan menghancurkan semua guild agar nggak ada lagi yang menggunakan sihir selain pihak kerajaan. Saking parahnya, saat itu tinggal Fairy Tail satu-satunya guild yang tersisa di Edolas. Karena bahaya itu, mereka pun meminta Natsu kembali ke Earthland, namun tentu sang salamander menolak karena ia ingin menyelamatkan teman-temannya. Scene lalu berpindah ke kerajaan di mana kita akan diperkenalkan pada para kapten resimen sihir yang adalah Erza dari divisi kedua, Sugar Boy divisi ketiga, dan seorang pria bernama Huges dari divisi keempat. Di sana juga ada seorang petinggi kerajaan bernama Biro dan kapten divisi pertama yang bernama Panther Lily. Hingga akhirnya kita juga akan diperkenalkan pada Raja Edolas yang bernama Faust dan ajudannya yang bernama Koko. Balik lagi ke rombongan Natsu yang akhirnya meninggalkan Fairy Tail versi Edolas untuk menuju ke ibu kota. Dan di sini mereka nggak bisa terbang memakai sihir. Carla juga happy karena Edolas itu punya energi sihir terbatas. Bahkan mereka pun harus kewalahan melawan kodok raksasa tanpa sihir. Beruntung Lucy Edolas datang dan menebas sang monster dengan sebuah pedang sihir. Lucy yang khawatir pada Natsu akhirnya memutuskan mengantar mereka hingga tiba di sebuah kota bernama Lowen. Di sini Lucy memberitahu jika di Edolas mereka memakai sihir dengan cara berbeda. Nggak seperti orang-orang Earthland yang punya sihir dalam tubuh, semua orang di Edolas memakai sihir yang mereka gabungkan dengan benda atau senjata. Karena hal itu, Lucy mengantar Natsu dan kawan-kawan ke sebuah pasar gelap agar mereka bisa mendapatkan senjata sihir di tempat itu. Tanpa mereka sadari, si Gajel yang asli saat itu ternyata udah datang ke Edolas juga. Balik lagi ke pasar gelap, di mana di sana Wendy memilih sebuah senjata bernama meriam udara, sementara Natsu dengan pedang apinya. Setelah mendapatkan senjata, mereka pun bersantui di sebuah kafe walau sial tentara kerajaan lalu datang dan langsung mengepung kelimanya. Melihat itu, Natsu auto mencoba pedang barunya walau sial tentara kerajaan bisa menahan api Natsu dengan perisai sihir. Kacaunya karena energi sihir terbatas di Edolas, si Natsu hanya bisa menyerang sekali aja. Beruntung ada Wendy yang menggunakan meriamnya membuat kelima orang itu terbawa pusaran angin dan berhasil melarikan diri. Natsu dan kawan-kawan berhasil bersembunyi, namun mereka dikejutkan karena para tentara kemudian menangkap Lucy dari Earthland yang tahu-tahu muncul di sana juga. Anehnya, si Lucy bisa menggunakan sihir dan mengeluarkan Scorpio juga Aries untuk melumpuhkan semua prajurit. Setelahnya, Lucy lalu bercerita jika ia bisa selamat dari anima berkat roh jamnya. Di tengah kebingungan, Mistogan pun datang dan menjelaskan semuanya pada si Lucy. Dan ia juga lah yang udah mengirim Lucy pergi ke Edolas. Mereka pun akhirnya beristirahat di sebuah hotel dan karena penampilan duo Lucy sama sekali nggak bisa dibedakan, Lucy versi Edolas memilih untuk memotong rambutnya dengan bantuan Cancer. Walau esok paginya Lucy Edolas tiba-tiba pergi tanpa pamit karena katanya ia harus segera kembali ke guild. Scene lalu berpindah pada Gajel yang saat itu udah bertemu dengan dirinya versi Edolas yang bekerja sebagai jurnalis dan langsung akrab satu sama lain, hingga keduanya lalu berpisah dengan tujuan mereka masing-masing. Nggak hanya Gajel, di sisi lain Natsu pun udah bertemu dengan dirinya yang versi Edolas. Walau mengejutkannya, Natsu yang ini sangatlah pengecut. Natsu pengecut ternyata udah diminta Lucy mengantar mereka semua dengan mobil sihir sampai ke ibu kota. Dan karena tugasnya udah selesai, kedua Natsu pun akhirnya kembali berpisah. Natsu dan kawan-kawan pun berjalan-jalan di tengah kota hingga nggak lama mereka melihat keramaian yang ternyata saat itu Raja Faust sedang mengadakan sambutan di hadapan semua warganya. Di belakang sang raja nampak ada lakrima besar di mana kota Magnolia berada di dalamnya. Natsu dan kawan-kawan sempat heran karena melihat warga ibu kota bahagia menyambut sang raja. Raja Faust pun mulai berpidato yang katanya mereka udah diberkahi energi sihir selama 10 tahun ke depan berkat lakrima tersebut, dan ia menjanjikan energi sihir itu untuk semua warga Edolas. Membuat Natsu yang tahu kebohongan raja marah, beruntung Lucy bisa menahan si Natsu. Malam harinya tim Natsu pun mengatur rencana di mana Lucy punya ide cemerlang mengubah Gemini jadi sang raja agar mereka bisa tahu cara mengembalikan lakrima seperti semula lagi. Karena Gemini bisa tahu semua informasi orang yang dikopinya. Walau begitu, mereka masih bingung bagaimana cara mendekati raja agar Gemini bisa meniru pria tersebut. Hingga nggak diduga si Carla ternyata tahu semua denah kerajaan dan menggambarkannya pada sebuah peta. Penyusupan pun dimulai berkat Carla mereka bisa tahu sebuah jalan rahasia bawah tanah untuk menuju kerajaan. Mereka pun menyusuri terowongan hingga sampai di sebuah jalan buntu.
Lucy menggunakan Taurus untuk menjebol jalan buntu tersebut yang ternyata ada jalan lagi di baliknya. Sialnya, baru aja memasuki ruangan tersebut, mereka semua kecuali para kucing langsung terikat oleh sesuatu. Dan parahnya lagi, di sana ternyata udah banyak prajurit yang menunggu. Erza ada di sana juga untuk memimpin penangkapan mereka semua. Setelah Natsu, Lucy, dan Wendy dibawa, anehnya Erza dan semua prajurit bersujud di hadapan Carla dan Happy dan memanggil keduanya dengan sebutan Exit. Malah Erza berterima kasih karena katanya para kucing udah berhasil menjebak penyusup ke negeri mereka. Setelahnya Natsu dan Wendy dijebloskan ke dalam penjara oleh si Huges, di mana pria itu lalu memberitahu Natsu jika Lucy dipisahkan dengan mereka dan akan dihukum mati. Wendy lalu menanyakan keberadaan para kucing yang Huges bilang setelah menyelesaikan tugas mereka udah mengirim keduanya kembali ke kampung halaman para Exit. Berpindah pada Happy dan Carla yang tersadar di sebuah tempat tidur, dan di sini Carla merasa bersalah karena informasi yang ia dapat dalam pikirannya ternyata merupakan sebuah jebakan. Hingga nggak lama mereka didatangi seekor Exit yang tampangnya sangat mirip dengan Ichia dari Blue Pegasus. Kucing bernama Nichia itu ternyata nggak sendiri karena kemudian datang lagi seekor Exit lain berkepala panjang bernama Nadi. Keduanya berterima kasih karena Carla dan Happy udah menyelesaikan tugas mereka dan memberitahu jika Ratu Exit udah menunggu keduanya. Keduanya pun dibawa menemui Ratu dan terlebih dahulu harus melewati kota Exit yang ditinggali oleh para kucing. Happy dan Carla dianggap sebagai pahlawan karena berhasil menyelesaikan tugas di Earthland. Nadi lalu memberitahu keduanya jika para Exit mengatur semua manusia yang ada di Edolas. Begitu sampai di istana, Nadi kembali memberitahu keduanya jika ratu mereka mengendalikan para manusia dari tempat itu. Nggak hanya yang ada di Edolas, namun di Earthland juga. Kejamnya Nadi bilang karena manusia terus bertambah, sang ratu terkadang menghabisi manusia yang ia anggap nggak diperlukan. Carla sempat menyebutkan jika tugasnya di Earthland adalah untuk menghabisi Wendy sang naga langit, membuat Happy tersadar jika tugasnya nggak lain adalah untuk menghabisi Natsu. Bersamaan dengan itu di penjara, Huges juga udah memberitahukan tugas para Exit pada Natsu dan juga Wendy. Kembali ke para Exit, di mana Carla berkata jika ia dan Happy nggak berhasil memenuhi tugas mereka, tapi kenapa para Exit malah menganggapnya tuntas. Nadi lalu menceritakan jika 6 tahun lalu ratu mereka menyebarkan 100 telur Exit ke Earthland, di mana setelah menetas para Exit akan otomatis mencari Dragon Slayer dan menghabisi mereka. Namun karena saat itu juga manusia Edolas berhasil menciptakan Anima, tugas Exit di Earthland jadi berubah, yaitu mereka harus membawa para Dragon Slayer ke Edolas untuk diserap semua energi sihirnya. Shin lalu berpindah ke ibu kota di mana penyerapan lakrimanya udah dimulai. Beruntung di sana ternyata ada Gajel yang langsung membuat keributan. Gajel mencoba menghancurkan lakrimanya, namun kristal itu malah mengeluarkan cahaya yang membuat sang naga besi terkejut. Balik lagi ke Nadi yang memberitahu jika pengiriman telur jarak jauh membuat para Exit di Earthland mengalami amnesia. Happy lalu mengamuk dan berkata jika mereka bukan boneka para Exit, dan kemudian mencoba membawa Carla pergi dari sana karena ia ingin menyelamatkan Natsu dan kawan-kawan. Karena hal tersebut, Happy dan Carla pun dianggap pemberontak dan harus ditangkap. Keduanya auto dikejar oleh Nichia yang membawa banyak penjaga. Beruntung keduanya bisa melarikan diri dengan menaiki gerobak yang dipenuhi jerami, walau yang apes gerobak itu pun terjatuh di sebuah tebing. Beruntung keduanya masih bisa selamat. Mengejutkannya di tempat itu keduanya lalu melihat lakrima yang lebih besar dari yang ada di ibu kota. Yang ternyata lakrima itu berada di sebuah bukit di atas ibu kota Edolas, dan gak salah lagi jika lakrima tersebut berisi guil fairy tale. Keduanya lalu kembali dikejutkan oleh kedatangan seorang Exit tua yang tahu jika Happy dan Carla udah memberontak. Walau anehnya, saat Nichia dan para pasukan udah mendekat, Exit itu malah berniat membawa Happy dan Carla ke rumahnya. Sesampainya di rumah si Exit petani, keduanya disambut dengan baik oleh istri dari Exit tersebut. Mereka menolong Happy dan Carla karena katanya si Exit petani nggak sejalan dengan pikiran orang-orang kerajaan, membuat keduanya diasingkan ke tempat tersebut. Sore harinya, sang Exit wanita lalu berkata jika awal mula ia dan suaminya menentang kerajaan saat sang ratu memerintahkan mengirim 100 telur Exit ke Earthland, di mana salah satu dari telur tersebut merupakan anak dari keduanya. Si petani kemudian mengusir Carla dan Happy, walau di sini tujuannya baik karena Exit itu tahu jika Happy dan Carla ingin menyelamatkan teman-teman mereka. Happy Carla pun akhirnya berpisah dengan dua Exit tua tersebut dan langsung terjun di sebuah bukit. Hingga ajaibnya keduanya pun kembali bisa memakai sihir sayap mereka karena para Exit pada dasarnya bisa menggunakan sihir di Edolas. Dan selama ini Happy juga Carla nggak bisa mengeluarkan sayap cuma karena mereka kurang yakin aja guys. Mengejutkannya setelah Happy dan Carla pergi lalu terbongkar jika kedua Exit tadi nggak lain adalah orang tua kandung dari si Happy.
Scene lalu berpindah ke kerajaan di mana Faust berkata pada para kapten jika ia menerima perintah dari Ratu Exit yang bernama Sauget untuk menghabisi Lucy karena gadis yang bisa memakai sihir di Edolas itu dianggap sangat berbahaya. Nggak hanya itu, Faust juga memerintahkan Biro agar cepat menarik sihir dari para Dragon Slayer. Berpindah pada Lucy yang ditemui Erza versi Edolas, dan di sini Lucy memberitahu jika di Earthland, Erza itu bagian dari fairy tale yang sangat bisa diandalkan. Kejamnya Erza Edolas ini kemudian malah menyeret Lucy dan membawanya ke suatu tempat. Erza mencoba menghabisi Lucy dengan menjatuhkannya dari atas istana. Hingga nggak lama ia pun benar-benar menjatuhkan si Lucy. Beruntung Happy dan Carla datang pada saat yang tepat. Erza lalu berkata pada Carla dan Happy jika Ratu Exit udah memerintahkannya untuk menghabisi Lucy. Namun Carla berkata ia menarik perintah tersebut atas nama anak dari sang ratu. Erza auto bersujud mendengar Carla berkata jika ia adalah anak dari Ratu Exit. Bahkan ia memberitahukan tempat Natsu juga si Wendy dikurung. Sialnya, Panther Lily lalu datang dan memberitahu Erza jika kedua Exit yang ada di hadapannya udah dianggap sebagai pemberontak. Beruntung Happy dan Carla dengan cepat langsung melarikan diri. Dalam perjalanan, Carla memberitahu teman-temannya jika ia yang tadi mengaku sebagai anak dari ratu hanyalah sebuah gertakan bohong aja. Apesnya, Shinichia bersama banyak prajurit kembali mengejar ketiganya melalui udara, sementara di bawah orang-orang kerajaan pun udah siap menangkap mereka. Sang raja yang melihat keributan itu lalu memerintahkan prajuritnya mengaktifkan sebuah kode bernama ETD, di mana itu merupakan senjata sihir yang anehnya sang raja malah memerintahkan untuk menembak Nichia dan pasukan Exit. Melihat kekacauan itu, Lucy dan kawan-kawan mengambil kesempatan untuk cepat-cepat menyelamatkan Natsu. Sementara Nichia dan para pasukan ternyata diubah menjadi lakrima oleh sang raja. Di sini terbongkar jika Raja Faust iri pada Exit yang bisa dengan bebas menggunakan sihir sementara para manusia menderita kekurangan. Karena itu ia meminta semua prajurit agar berani melawan para Exit dengan kode ETD yang mempunyai kepanjangan Exit Total Destruction atau pembinasaan para Exit. Untuk menjalankan rencana itu, Faust segera meminta Biro agar cepat menarik energi sihir dari para Dragon Slayer. Kembali pada Lucy yang dihadang Erza dan langsung diserang. Lucy hampir aja tewas jika Happy nggak menolongnya dengan mendorong tokat Erza membuat lantai ruangan itu hancur. Hingga setelahnya giliran Carla lah yang menolong keduanya. Di lain tempat, si Biro ternyata udah mulai menyerap sihir dari para Dragon Slayer. Di sisi lain, Erza, Happy, dan Carla saat itu kembali berhasil ditangkap oleh si Erza. Tapi tiba-tiba banyak asap di ruangan tersebut yang ternyata itu merupakan perbuatan Erza Earthland dan juga Grey yang datang ke sana. Grey langsung mengamuk dengan menjatuhkan semua prajurit, sementara Erza harus menghadapi kembaran dirinya. Grey lalu melepaskan ikatan si Lucy dan mengajak gadis itu mencari Natsu. Kembali ke pertarungan duo Erza di mana kekuatan keduanya terlihat imbang. Erza Edolas ternyata bisa mengubah-ubah bentuk senjatanya dengan cepat, membuatnya bisa mengungguli Erza Earthland. Melihat itu, Erza pun gak mau kalah dan mengganti armornya juga. Balik lagi ke Grey yang memberitahu Lucy jika ia dan Erza udah dibebaskan oleh Gajel yang ternyata lakrima yang berada di ibu kota cuma berisi tubuh mereka berdua aja guys. Waktu itu, Grey mencoba melawan para prajurit namun ia nggak bisa menggunakan sihirnya. Dan karena hal tersebut, Gajel mengajak keduanya untuk melarikan diri. Setelah itu, Gajel memberikan keduanya pil bernama X-Balls yang bisa membuat orang-orang Earthland bisa mengeluarkan sihir mereka di Edolas, di mana Mistogan lah yang udah memberikan pil tersebut. Gak lama, Gajel versi Edolas datang dan menjelaskan semuanya pada Grey juga Erza dan ia pun lalu memberitahu penyelidikannya jika lakrima di ibu kota hanya sebagian kecil dari seluruh lakrima kota Magnolia. Grey lalu meminta Happy mengantar Gajel mencari lakrima lain untuk membebaskan semua teman mereka. Setelah itu, Grey, Lucy, dan Carla pun akhirnya berhasil menemukan tempat keberadaan para Dragon Slayer walau keduanya saat itu udah nggak sadarkan diri. Melihat itu, Grey pun langsung memberikan Natsu X-Ball membuat sihir sang salamander kembali bangkit. Walau konyolnya, si Natsu langsung pergi seorang diri dari ruangan tersebut. Bersamaan dengan itu, Biro melapor pada Faust jika penarikan energi sihir para Dragon Slayer udah selesai. Sementara itu, Wendy ternyata udah tahu rencana sang raja dari Biro yang katanya mereka berencana menabrakkan lakrima Guild Fairy ke istana para Exit. Mendengar itu, Carla mengingat jika ia pernah melihat lakrima Guild Fairy Tale ada di salah satu bukit yang mengapung. Dan Wendy melanjutkan rencana raja jika mereka menggunakan energi sihir Dragon Slayer untuk mendorong bukit tersebut agar menabrak kerajaan para kucing dengan tujuan tabrakan itu menghasilkan energi sihir melimpah yang akan menghujani kerajaan Edolas untuk selamanya. Gak lama Natsu kembali ke ruangan itu karena ia shock saat melihat Erza ada dua.
Karena ternyata saat melarikan diri tadi ia nggak ngeh kalau si Grey juga ada di sana dan udah terbebas dari Lakrima. Setelah itu mereka pun membagi tugas di mana Natsu, Grey, dan Lucy berusaha menghentikan Raja sementara Wendy bersama Carla berencana memperingatkan semua penduduk Exit. Berpindah pada Happy yang akhirnya berhasil menemui Gajel dan langsung membawanya terbang. Yang ternyata sebelumnya Mistogan udah memberitahu Gajel jika yang bisa mengubah Lakrimanya hanyalah kekuatan para Dragon Slayer. Keduanya pun akhirnya tiba di depan Lakrima Fairy Tail walau sial Panther Lily langsung menyerang Gajel. Kembali ke Natsu dan kawan-kawan yang terkejut karena di dalam istana ada sebuah taman bermain di mana di sana Sugar Boy dan Hugas udah menunggu ketiganya. Hugas memulai serangan menggunakan kora-kora yang ada di sana. Beruntung si Grey masih bisa melindungi teman-temannya menggunakan sihir esnya. Hingga Natsu melancarkan serangan balik yang berhasil mengenai si Hugas. Hugas yang nggak bisa dikalahkan dengan mudah lalu menunjukkan senjata sihirnya yang bisa menggerakkan semua wahana di sana. Sialnya, si Natsu tertangkap roller coaster yang digerakkan Hugas membuat sang salamander auto mabuk kendaraan. Bersamaan dengan itu, di sisi lain Lucy dan Grey tertelan masuk ke dalam lantai. Grey yang melihat Natsu kesulitan lalu melemparkan Lucy ke atas roller coaster sementara ia sendiri bisa melepaskan diri dan harus berhadapan dengan Sugar Boy. Grey mulai menyerang walau ternyata lawannya itu punya senjata sihir yang mampu melunakkan semua benda. Sementara Lucy dan Natsu diceburkan ke kolam oleh si Hugas. Karena berada di air, Lucy mengeluarkan Aquarius untuk menyerang walau Hugas ternyata bisa mengendalikan air sang zodiak karena semua yang ada di sana bener-bener bisa ia kendalikan dengan tongkat sihirnya. Sementara itu, di sisi lain Biro melapor pada Paus jika persiapan mereka untuk menabrakkan Lakrima ke kerajaan Exit udah selesai. Namun saat sang raja akan mengaktifkan sebuah meriam bernama Rantai Naga yang katanya bisa membuat kedua tempat bertubrukan, Koko datang untuk memberitahu Faust jika Panther Lily masih berada di atas Lakrimanya. Walau parahnya, si raja ternyata nggak peduli pada kapten resimen sihirnya sendiri, bahkan Biro bilang siapa yang peduli dengan Exit sialan itu. Membuat si Koko yang menganggap Lily sebagai temannya membawa kabur kunci untuk mengaktifkan meriamnya walau sial si raja langsung menyerang kaki si Koko. Hebatnya, demi menyelamatkan Lily, Koko terus berlari walau luka di kakinya udah cukup parah. Scene lalu berpindah pada duel Natsu melawan Hugas di mana saat itu sang salamander mengeluarkan api dari seluruh tubuhnya. Sampai Hugas melihat Natsu mengeluarkan bayangan naga membuat pria itu sangat ketakutan. Sementara di sisi lain, Lucy yang terpisah dari Natsu nggak sengaja bertemu dengan si Koko. Hingga nggak lama, Biro yang mengejar anak itu pun akhirnya sampai di sana juga. Kocaknya, si Biro langsung meminta Koko menyerahkan kunci membuat Lucy salah paham dan mengira kalau sang kakek mengincar kunci bintangnya. Lucy auto mengeluarkan Taurus untuk menyerang, namun gak diduga si kakek punya cairan yang bisa membakar tubuh Taurus. Setelah Taurus kalah, Biro mengeluarkan cairan lain yang bisa menciptakan badai untuk menyerang Lucy. Beruntung, Lucy dengan cepat mengeluarkan Virgo yang membuat Biro terjatuh ke bawah tanah. Nggak lama, keluar tentakel-tentakel besar dari lubang tempat Biro terjatuh tadi yang langsung menangkap si Koko. Dan ternyata si kakek tua bisa berubah wujud menjadi monster gurita besar. Lucy dibuat terpental sampai ke atas sebuah wahana di mana di sana Virgo memberikan Lucy sebuah senjata berupa cambuk dari dunia roh. Lucy pun kemudian mengaktifkan cambuknya dan berhasil mengikat salah satu tentakel si Biro. Lucy kemudian berayun untuk mengikat semua tentakel dan setelah berhasil ia pun mampu membuat si Biro terjatuh. Hingga nggak diduga Natsu yang sedang menghajar Hugas dengan tinju apinya lalu datang ke sana juga membuat si Biro ikut terbakar bersama Hugas guys. Setelahnya Koko memutuskan memberikan kunci meriam naga pada Natsu dan juga Lucy karena Koko bilang ia lebih memilih hidup damai daripada punya sihir yang melimpah. Namun sial saat Natsu akan mengambil kuncinya si Sugar Boy berhasil merebut kunci tersebut. Grey yang sebelumnya menjadi lawan Sugar Boy auto mengejar pria itu menggunakan sebuah motor sihir. Kejar-kejaran pun terus terjadi hingga Grey lalu menggunakan sihir esnya membuat si Sugar Boy tergelincir. Setelah itu Grey melempar motornya sebagai pengalihan agar ia bisa mendekati Sugar Boy. Grey berusaha membekukan kunci di tangan Sugar Boy agar bisa ia hancurkan. Melihat itu, Sugar Boy berniat melunakkan es si Grey membuat keduanya bersaing sihir siapakah yang lebih kuat. Nggak diduga bentrokan kekuatan keduanya membuat kunci retak. Grey mencoba menghancurkan kuncinya namun si Sugar Boy mencoba membuat Grey bimbang dengan bilang jika kunci itu digunakan untuk mengaktifkan meriam naga yang bisa membuat teman-teman Grey di Fairy Tail terbebas. Namun Grey bilang mereka memiliki 3 Dragon Slayer yang mampu membebaskan teman-temannya.
Mendengar itu, Sugar Boy berkata 3 Dragon Slayer emang bisa menghancurkan Lakrima, namun gak semua orang bisa selamat, terutama para penduduk Magnolia yang gak mempunyai kekuatan sihir jika Lakrimanya dihancurkan secara paksa. Walau sempat bimbang, Grey ternyata lebih memilih untuk menghancurkan kuncinya. Sugar Boy yang marah mencoba menyerang Grey dari belakang, namun sang penyihir es udah bisa menebak pergerakan pria itu, hingga akhirnya si Grey pun berhasil mengalahkan Sugar Boy. Hebatnya, Grey kemudian membuat Sugar Boy terkejut karena ternyata ia udah mengcopy bentuk kunci meriam naga yang Grey buat salinannya menggunakan sihir es. Scene lalu berpindah pada Wendy Carla yang udah sampai di tempat para exit. Nggak lama, Nadi menemui keduanya untuk menanyakan keberadaan Nichia dan para prajurit mereka. Carla memberitahu jika Nichia udah diubah menjadi Lakrima, namun ia malah ditertawakan oleh semua penduduk exit. Di tengah olok-olok semua kucing, Wendy memperingatkan mereka agar secepatnya melakukan evakuasi, tapi keduanya malah dilempari batu oleh para penduduk. Di sisi lain, Gajel masih sibuk bertarung dengan Lily, di mana di sini Gajel sempat bertanya kenapa exit seperti Lily malah memilih bekerja untuk pihak kerajaan. Lily yang terlihat membenci negeri para exit terus aja menyerang Gajel dengan pedang besarnya, namun gak diduga sang naga besi lalu berhasil menghancurkan pedang tersebut. Gajel pun lalu bergantian menyerang Lily habis-habisan. Lily masih aja bisa bertahan hingga keduanya memutuskan untuk beradu pukulan tangan kosong. Balik lagi ke tempat Grey di mana Natsu lalu datang ke sana juga. Grey memberitahu rencananya jika ia akan merebut meriam sang raja untuk membebaskan teman-teman mereka. Walau Grey bilang meriam itu berada di balik pintu anti sihir yang gak bisa dihancurkan dengan sihir apapun. Nggak diduga Erza Edola selalu datang ke hadapan mereka dan auto menangkap keduanya. Erza membawa Natsu dan Grey ke tempat meriamnya berada karena ia bilang pada para penjaga kalau dua orang itu punya kunci meriam naganya. Para penjaga pun auto membukakan pintunya untuk si Erza hingga scene berpindah pada Natsu dan Lucy versi Edolas yang sedang berada di sebuah tempat. Grey Edolas juga ada di sana dan di sini Lucy bilang jika ia ingin menyampaikan sesuatu pada semua teman-teman guildnya dan menunggu kedatangan mereka semua ke tempat itu. Balik lagi pada Erza yang membawa Natsu juga Grey ke hadapan sang raja dan memberitahu Faust jika kuncinya udah hancur tapi Grey bisa membuat kopian kunci tersebut. Grey pun segera diminta untuk mengaktifkan meriamnya dan karena Natsu disandra oleh Erza, Grey terpaksa menuruti perintah wanita itu. Grey langsung memasukkan kunci buatannya membuat meriamnya aktif. Sang raja dengan cepat memerintahkan agar meriamnya ditembakkan, namun gak diduga si Erza lalu melepaskan Natsu yang auto menghabisi para prajurit. Erza lalu menyandra sang raja karena ternyata Erza ini adalah Erza Earthland yang menyamar menjadi dirinya yang versi Edolas. Erza memerintahkan para prajurit untuk mengarahkan meriamnya menghancurkan Lakrima. Walau sial, Erza Edolas yang asli lalu datang dan langsung menyerang. Sang raja yang udah terbebas kembali memerintahkan untuk menabrakkan Lakrima ke negeri para exit. Meriam rantai naga lalu menabrak bukit tempat Lakrimanya berada, yang menandakan mereka udah siap mendorong bukit tersebut ke negeri para kucing. Mengejutkannya si Lucy datang ke tempat Natsu sambil membawa monster besar bernama Legion yang biasa dijadikan Erza Edola sebagai tunggangannya. Karena ternyata Legion yang Lucy bawa nggak lain adalah milik si Koko yang udah memutuskan untuk membantu orang-orang Earthland. Melihat itu Erza Edola sangat murka dan kemudian memotong rambutnya agar Erza Earthland nggak bisa meniru dirinya lagi. Berpindah ke tempat Gajel yang keheranan karena bukit tempat ia berada udah mulai bergerak. Sementara itu di negeri para exit, sang ratu serta semua petinggi mendapat laporan jika Faust mencoba menabrak negeri mereka menggunakan meriam rantai naga. Para prajurit juga melapor jika sebelumnya Carla dan Wendy datang ke sana dan mencoba memperingatkan mereka, membuat sang ratu meminta para pengawal itu mengantarnya ke tempat Carla berada. Lakrima pun melesat cepat ke negeri para exit, namun Koko lalu memerintahkan Legion untuk menahan Lakrima tersebut. Sialnya, Legion yang punya tubuh besar pun sama sekali nggak mampu membuat Lakrimanya terhenti, membuat Natsu membantu menahan bukit itu dengan sihirnya. Gajel yang melihat Natsu mencoba membantu dan berkata pada Lily jika pertarungan mereka akan ditunda sampai Lakrimanya berhenti. Mengejutkannya, Gajel juga bilang jika nanti ia akan membuat Lily bergabung dengan Fairy Tail dan menjadi kucingnya. Semua penyihir Fairy Tail pun akhirnya menyatukan kekuatan untuk membuat Lakrimanya berhenti. Kembali pada Carla di mana yang mengejutkan Nadi lalu melindungi si Carla dari lemparan batu penduduk. Nadi ternyata percaya pada kata-kata Carla dan Wendy walau konyolnya semua penduduk masih aja ngeyel guys. Nggak diduga sang ratu pun akhirnya datang untuk menemui Carla. Sang ratu pun mulai berpidato dan memberitahu semua warganya jika negeri mereka akan segera dihancurkan. Mengejutkannya sang ratu lalu memberitahu sebuah fakta yang katanya ia hanyalah exit biasa dan bukan seorang dewa. Bahkan di sini terlihat jika ratu hanya mempunyai satu sayap aja.
Ia pun berkata jika sihirnya sangat lemah dan nggak bisa melakukan apa-apa pada para manusia. Hingga ia meminta maaf pada Wendy Carla atas apa yang udah dilakukan oleh para penduduknya. Para petinggi lalu memberitahu sebuah kebenaran, di mana dulu Exit merupakan makhluk paling lemah di Edolas dan karena ingin melepaskan penderitaan mereka yang selalu dibuli manusia, para petinggi menyebarkan rumor jika Exit memiliki kekuatan dewa untuk mengendalikan manusia. Bahkan selama ini bukan merekalah yang menentukan kematian manusia dan itu bisa mereka lakukan berkat kekuatan Sauget yang punya kemampuan meramal masa depan aja. Jadi guys, Sauget punya kemampuan meramal kematian seseorang membuat manusia percaya kalau sang ratulah yang udah mencabut nyawa manusia itu sendiri. Mengetahui kenyataan itu, semua penduduk terlihat sangat terpukul sementara Carla lalu berkata jika sang ratu itu jahat karena udah memerintahkannya menghabisi Dragon Slayer. Mendengar itu, Sauget memberikan Carla sebuah pedang agar si Carla bisa menghukumnya. Carla mengambil pedang itu dan menghampiri Sauget, namun tentu Carla nggak bermaksud menghabisi sang ratu, dan malah mengingatkan jika mereka semua masih bisa bekerja sama menyelamatkan negeri para Exit. Setelah itu, Carla pun pergi untuk membantu teman-temannya menghentikan Lakrima. Berkat Carla, Nadi jadi tersadar dan berencana membantu Exit muda tersebut. Balik lagi pada Natsu dan kawan-kawan yang berhasil membuat Lakrima melambat walau mereka belum bisa menghentikan sepenuhnya. Sampai nggak lama si Carla datang ke tempat itu juga. Nggak hanya Carla, Nadi pun menyusul diikuti oleh semua Exit yang udah tersadar pada kesalahan mereka. Lily yang melihat semua Exit bersatu mengingat masa lalunya di mana dulu ia membawa anak manusia yang terluka ke negeri para kucing untuk diobati, namun itu malah membuat sang Panther diasingkan dari negeri Exit oleh para tetua. Lily pun lalu pergi bersama anak manusia yang udah ia selamatkan itu. Balik lagi ke masa sekarang di mana Lily lalu menyelamatkan Sauget yang nggak mampu terbang jauh dengan satu sayapnya. Karena ternyata walau udah diasingkan, Lily sebenarnya tetap mencintai negeri para Exit. Ia bahkan menyalahkan dirinya sendiri karena nggak bisa menghentikan ulah para manusia yang ingin menghancurkan negerinya itu. Sementara itu, Natsu dan kawan-kawan bersama semua Exit menyatukan seluruh kekuatan mereka, hingga akhirnya berhasil mendorong mundur Lakrimanya. Walau nggak diduga, mereka semua lalu terkena tembakan dari seseorang yang membuat para Exit berjatuhan. Anehnya, berkat tembakan tadi, Lakrima Kota Magnolia dan Guild Fairy Tail menghilang dari atas bukit, bersamaan dengan rantai naga yang musnah begitu aja. Karena ternyata itu bukanlah tembakan dari musuh, melainkan perbuatan Mistogan yang menembak Lakrimanya dengan partikel anima, membuat Kota Magnolia berhasil kembali ke Earthland. Dan yang paling mengejutkan, Mistogan ternyata mengenal Lily karena ialah anak manusia yang dulu diselamatkan oleh sang Panther, di mana Mistogan emang merupakan penduduk asli Edolas. Anehnya, Koko dan Lily memanggil Mistogan dengan sebutan pangeran, hingga nggak diduga si Lily terkena tembakan dari belakang di mana Erza Edolas datang membawa banyak pasukan untuk menyerang balik. Melihat itu, Mistogan bertanya pada Erza Edolas apakah ia mau menantangnya yang katanya merupakan seorang pangeran dari negeri tersebut. Walau sial, lalu terdengar suara Faust yang bilang jika ia nggak menganggap Mistogan sebagai anaknya. Apalagi Faust marah karena tahu jika selama ini Mistoganlah yang selalu menyegel animanya. Sang raja lalu mengeluarkan sebuah benda bulat untuk memusnahkan siapapun yang berani menentang dirinya termasuk Mistogan walau pria itu merupakan putranya sendiri. Hingga setelahnya benda bulat tadi pun berubah wujud menjadi robot raksasa yang disebut dengan nama Dorma Anim yang dalam bahasa Edolas mempunyai arti kesatria naga. Koko memberitahu semua orang jika raja mengendalikan Dorma Anim dari dalam yang gawatnya robot itu terbuat dari Lakrima penangkal sihir. Mistogan memerintahkan semua Exit untuk melarikan diri dari sana walau Erza Edolas memimpin pasukan untuk mengejar mereka semua. Pasukan kerajaan menembaki para Exit dengan meriam ETD membuat para kucing berubah menjadi Lakrima. Sang raja lalu mencoba menembak legion yang ditunggangi para penyihir Fairy Tail, beruntung Mistogan masih bisa menahan serangan ayahnya tersebut. Hebatnya lagi, si Mistogan bisa membalikkan serangan Dorma Anim walau tentu robot anti kekuatan sihir itu sama sekali nggak tergores. Hingga si raja kembali menyerang yang kali ini berhasil mengenai tubuh Mistogan. Nggak hanya sampai di situ aja, karena Dorma Anim kemudian membantu para prajurit mengubah Exit menjadi Lakrima. Melihat hal itu, nggak diduga ketiga Dragon Slayer bersatu menyerang sang robot di mana terlihat jika sihir naga bisa mengenai tubuh si Dorma Anim. Dragon Slayer. Scene lalu berpindah pada Mistogan yang kembali menemui Lily yang ternyata masih bisa bertahan hidup. Kembali ke pertarungan, yang saat itu Wendy memberikan sihir langit pada Natsu dan Gajel membuat keduanya bisa bergerak dengan kecepatan tinggi. Nggak sampai di situ aja, Wendy juga lalu memberikan sihir yang bisa meningkatkan daya serang keduanya, membuat sang raja yang sadar jika Wendy lah yang udah membuat Natsu juga Gajel bisa menggores Dorma Anim lalu mengincar gadis kecil itu. Beruntung Natsu masih sempat melindungi sang naga langit.
Sialnya saat Natsu lengah, sang raja mengeluarkan 2 buah bom yang mempunyai daya ledakan cukup besar. Walau tentu itu sebuah kesalahan karena Natsu bisa memakan semua api yang tercipta dari ledakan tadi. Raja keheranan melihat Natsu memakan apinya tanpa ia sadari saat itu si Gajel juga sedang memakan besi di bagian ekor Dorma Anim. Setelah makan, para Dragon Slayer mengejek Dorma Anim dengan berkata jika kekuatan sang robot nggak sebanding dengan naga yang asli, membuat sang raja marah dan kemudian menyerap seluruh energi sihir dari udara. Dengan menyerap kekuatan sihir yang sangat banyak, Dorma Anim pun mampu berubah wujud dalam bentuk lain. Natsu langsung menyerang walau malah ia yang berhasil dihempaskan. Setelahnya, sang raja pun lalu menyerang ketiganya dengan kekuatan sihir yang luar biasa. Balik lagi ke Mistogan yang memberitahu Lily jika ia mempercayakan Dorma Anim pada para Dragon Slayer sementara mereka masih punya urusan lain. Bersamaan dengan itu, di langit Erza Edolas menghadang Erza Earthland untuk kembali menantangnya berduel. Walau liciknya Erza Edolas yang membawa banyak pasukan lalu menembaki legion yang dinaiki oleh para penyihir Fairy Tail dan berhasil menjatuhkan mereka semua. Happy dan Carla berusaha menyelamatkan Grey, Lucy, dan Coco, walau di sini kita nggak diperlihatkan keberadaan si Erza Earthland. Karena ternyata saat serangan tadi Erza berhasil melompat ke salah satu legion milik prajurit kerajaan dan kemudian bertarung dengan kembarannya. Erza berhasil memancing si versi Edolas untuk berduel di sebuah reruntuhan yang katanya merupakan kampung halaman para Exit di Nyaban dulu. Sementara itu, Grey dan kawan-kawan yang tadi terjatuh lalu dikepung oleh pasukan kerajaan dalam jumlah besar. Mereka menggunakan meriam Etidi pada Happy Carla untuk mengubah keduanya menjadi lakrima. Melihat itu, Grey pun jadi sangat marah dan menyerang balik para pasukan untuk melindungi kedua Exit. Scene lalu berpindah pada Fairy Tail Edolas, di mana saat itu Lucy sedang meyakinkan teman-temannya agar membantu para Exit melawan kerajaan. Walau terlihat Grey dan Natsu ragu mereka bisa melawan kerajaan. Bodohnya lagi, beberapa dari mereka malah berniat membantu kerajaan agar bisa diakui oleh Raja Faust. Mendengar itu, Lysana mengingatkan jika berteman dengan kerajaan, mereka pasti cuma akan memperlakukan Fairy Tail lebih buruk dari sebelumnya. Lucy pun gak mau menyerah untuk meyakinkan teman-temannya agar mau melawan Faust. Berpindah ke tempat para Dragon Slayer yang sebelumnya berhasil dijatuhkan oleh Dorma Anim, namun Natsu masih bisa bangkit dan berkata jika ia akan menghajar sang raja habis-habisan. Balik lagi ke Fairy Tail yang masih menolak ajakan Lucy, apalagi Levi bilang mereka cuma bisa berpindah tempat sekali lagi, dan jika Guild dipindahkan ke medan perang maka mereka nggak akan bisa mundur. Lucy yang kecewa pada teman-temannya lalu berkata jika saat ini Fairy Tail Earthland sedang mempertaruhkan nyawa mereka melawan kerajaan. Sementara itu di medan tempur, Grey dan kawan-kawan terpojok karena para pasukan mengeluarkan beberapa legion untuk menyerang. Mereka semua pun akhirnya bisa dijatuhkan dan hampir ditangkap. Namun tiba-tiba keluar akar besar dari bawah tanah yang langsung mengikat leher para legion. Dan nggak salah lagi jika akar itu adalah bagian dari bangunan Guild Fairy Tail Edolas yang akhirnya sepakat ikut dalam pertempuran. Perang pun auto terjadi antara Fairy Tail Edolas melawan tentara kerajaan. Sementara di sisi lain, duo Erza masih bertarung imbang bahkan sampai menyebabkan ledakan yang cukup besar. Erza Edolas selalu mengeluarkan tombak terkuatnya yang bernama Revelt, namun Erza Earthland juga nggak mau kalah dan menunjukkan sebuah armor fiery bernama Armadura. Hingga keduanya langsung beradu kekuatan membuat tempat itu hancur. Nggak hanya tempat, karena zirah dan tombak duo Erza pun harus mengalami nasib yang sama membuat keduanya beradu pukulan tanpa kekuatan sihir. Balik lagi ke sang raja, di mana Wendy memulai serangan pada Dorma Anim. Gajel berhasil mendekat walau Dorma Anim bisa mengeluarkan cahaya pada tubuhnya yang membuat naga besi terhempas. Sementara itu, kedua Erza masih beradu pukulan sambil mempertahankan keyakinan masing-masing, di mana Erza Earthland mencoba membuat si Edolas peduli pada sesama, sedangkan si Erza Edolas ingin tetap berjuang agar negerinya mendapatkan energi sihir. Erza Earthland lalu berkata jika tanpa energi sihir pun mereka masih bisa hidup. Buktinya saat itu keduanya bertarung tanpa menggunakan sihir mereka. Erza Earthland juga bilang jika ia yakin dirinya yang versi Edolas pasti punya rasa belas kasih di dalam hatinya, membuat Erza Edolas terlihat menyadari kesalahannya sampai meneteskan air mata. Hingga nggak lama tempat mereka bertarung pun akhirnya terjatuh ke tanah. Erza Edolas yang udah tersadar akhirnya mengakui jika si Earthland lah yang udah memenangkan pertarungannya. Scene lalu berpindah pada Mistogan dan Lily yang saat itu pergi ke sebuah tempat yang katanya di sanalah sang raja mengaktifkan animanya, di mana Mistogan punya rencana akan menghapus semua sihir dari Edolas agar perangnya bisa berhenti.
Bersamaan dengan itu, di sisi lain ketiga Dragon Slayer saat itu menyerang Dorma Anim bersama-sama dan terlihat mengenai sasaran dengan telak, walau kenyataannya Dorma Anim sempat menghindar dengan terbang sangat tinggi. Faust lalu bergantian menyerang dengan banyak meriam naga, membuat Natsu dan kawan-kawan sama sekali nggak bisa menghindar. Namun hebatnya Natsu kembali jadi yang pertama bangkit dan meminta pada teman-temannya untuk nggak menyerah, membuatnya auto diinjak oleh si Faust. Tapi nggak diduga dengan semangat tinggi malah Natsu yang berhasil membanting sang naga robot. Hingga perbuatan Natsu bisa membuat si Gajel ikut bangkit dan mengunci kaki Dorma Anim dengan teknik besinya. Melihat itu, Natsu nggak mau menyia-nyiakan kesempatan dan dengan dibantu oleh auman dari si Wendy, Natsu pun berhasil memukul Dorma Anim dengan sangat telak sekaligus mengakhiri perlawanan si Faust. Setelah Faust kalah, pulau-pulau melayang pun mulai berjatuhan sebagai tanda negeri Edolas sama sekali udah nggak punya energi sihir lagi. Bener aja karena kemudian terlihat kalau seluruh energi sihir Edolas terserap ke atas langit, yang ternyata itu semua perbuatan Mistogan agar negerinya nggak berselisih lagi dengan memperebutkan energi sihir, di mana Mistogan bermaksud mengirim semua sihir di Edolas menuju Earthland. Di sisi lain, para prajurit pun kabur begitu aja setelah kehilangan kekuatan sihir mereka. Begitupun dengan para penyihir Fairy Edolas yang terlihat frustasi akan hal tersebut. Kepanikan pun melanda seluruh penjuru Edolas yang mengira dunia mereka akan hancur tanpa adanya energi sihir. Namun Mistogan yang tetap pada pendiriannya berkata jika untuk mencegah kepanikan, mereka butuh seorang pahlawan yang akhirnya bisa menggantikan posisi sang raja. Walau Mistogan berkata orang itu bukanlah dirinya. Parahnya, Mistogan punya rencana jika ia akan berpura-pura jadi penjahat yang mengambil semua sihir dari Edolas. Sementara Lily diminta berperan sebagai pahlawan dengan mengeksekusi dirinya di hadapan semua penduduk yang panik. Lily tentu menolak ide konyol dari sang pangeran tersebut dan berkata Mistogan lebih pantas menjadi seorang raja yang bisa membimbing negeri Edolas baru. Dan karena hal tersebut, Lily bilang jika ia yang akan menjadi penjahatnya. Tanpa keduanya sadari, pembicaraan itu didengar oleh si Nadi yang berada di sana juga. Perdebatan pun berlangsung panjang hingga seorang prajurit datang melapor jika ada orang-orang yang sedang merusuh di kota mereka. Dan kocaknya ternyata yang sedang merusuh nggak lain adalah Natsu yang bilang jika ia udah menangkap sang raja dan akan mencuri energi sihir dari Edolas. Natsu ternyata nggak sendiri karena Wendy dan Gajel kompak membantunya. Gajel Edolas yang udah menyadari rencana Natsu dan kawan-kawan mencoba menghasut penduduk agar mereka percaya jika ketiga Dragon Slayer adalah sumber masalah di negeri mereka, membuat semua penduduk auto membenci ketiga orang itu. Nggak sampai di situ aja, Natsu lalu menantang Mistogan bertarung di hadapan semua penduduk. Hingga akhirnya di sini terbongkar jika sebelumnya Nadi udah memberitahu ketiga Dragon Slayer tentang rencana Mistogan tadi, membuat Natsu dan kawan-kawan kini berperan sebagai penjahat. Sementara Mistogan yang akan jadi pahlawannya. Mistogan pun berlari ke arah Natsu hingga akhirnya kedua orang itu pun berhadapan langsung. Natsu pun menghajar Mistogan membuat semua penduduk yang melihat itu akhirnya mendukung sang pangeran. Natsu lalu bilang ini adalah upacara perpisahan darinya untuk Mistogan. Keduanya baku hantam sambil Natsu membacakan peraturan bagi anggota Fairy Tail yang meninggalkan guild. Dan saat peraturannya selesai dibacakan, keduanya pun sama-sama terkena pukulan telak walau di sini Natsu pura-pura kalah dari Mistogan. Nggak lama, tubuh orang-orang Earthland mengeluarkan cahaya yang menandakan jika mereka akan kembali ke dunia yang sebenarnya. Walau kacaunya, nggak cuma Natsu dan kawan-kawan, semua Exit yang punya sihir dalam tubuh mereka juga otomatis akan ikut terbawa ke Earthland. Nggak lama, semua manusia Earthland dan Exit mengucapkan perpisahan pada Mistogan dan juga Fairy Tail Edolas, hingga mereka semua lalu menghilang bersama energi sihirnya. Dan setelah semua selesai, Mistogan sendiri lalu dianggap pahlawan oleh semua penduduk Edolas. Setelahnya kita akan dibawa ke Earthland di mana Natsu dan kawan-kawan berhasil kembali ke Magnolia bersama semua Exit. Di sana semua Exit akhirnya meminta maaf atas perlakuan mereka sebelumnya pada Wendy dan juga Carla, hingga para tetua lalu menceritakan kisah sebenarnya kenapa sang ratu dan mereka dulu mengirim telur-telur Exit ke Earthland. Yang ternyata 6 tahun lalu Sauget meramal jika pulau-pulau terbang termasuk kota para Exit akan terjatuh dari langit. Karena itu sang ratu mengirim 100 telur sebenarnya untuk mengungsikan mereka agar selamat dari musibah tersebut. Walau sang ratu terpaksa berbohong dengan bilang misi telur-telur itu adalah untuk mengalahkan Dragon Slayer yang ia sebut dengan monster. Dan sang ratu nggak bilang alasan yang sebenarnya agar nggak ada kepanikan di kalangan Exit.
Dan di sini juga akhirnya terbongkar kenapa sebelumnya Carla selalu mendapat gambaran-gambaran di kepalanya, sementara si Happy enggak. Karena ternyata Carla mewarisi kekuatan meramal Southgate, yang parahnya si Carla malah mengira kalau gambaran-gambaran yang ia lihat itu adalah misinya. Padahal Ratu dan para petinggi sama sekali nggak pernah memberikan misi apa-apa pada 100 telur yang mereka kirim. Setelah kesalahpahaman berakhir, Ratu pun memutuskan jika para Exit akan menetap di sekitar Magnolia. Sementara sisanya akan mencari anak-anak mereka yang dulu dikirim ke Earthland. Dan di sini terlihat sekali walau Ratu nggak berkata jujur, kemiripan ia dan Carla udah bisa ditebak jika mereka adalah ibu dan anak. Begitupun Happy yang nggak tahu kalau paman dan bibi petani adalah orang tuanya. Seluruh Exit pun akhirnya pergi untuk mencari tempat yang cocok sebagai tempat tinggal baru mereka. Ternyata nggak semua Exit pergi meninggalkan Natsu dan kawan-kawan, karena nggak lama si Lily muncul dengan tubuh kecil yang katanya tubuh besarnya nggak cocok dengan Earthland. Dan munculnya Lily tentu aja membuat Gajel sangat senang karena emang dari awal sang naga besi berniat menjadikan si Lily sebagai kucingnya. Lily lalu berkata jika penyebabnya nggak muncul dari tadi karena dirinya udah menangkap orang yang mencurigakan. Dan yang mengejutkan, orang yang Lily tangkap ternyata adalah si Lisana. Di tengah kebingungan Natsu dan kawan-kawan, Lisana pun bercerita jika sebenarnya ia nggak meninggal pada kejadian 2 tahun lalu. Dimana dulu sehabis dihantam si Elfman, Lisana ternyata nggak mati dan justru malah terbawa ke Edolas. Sesampainya di Fairy Edolas, ia disambut dengan baik karena orang-orang di guild menyangka jika Lisana Earthland adalah Lisana Edolas yang ternyata udah meninggal. Membuat Lisana mengerti jika ia bisa terkirim ke Edolas berbarengan dengan waktu meninggalnya Lisana yang ada di Edolas. Selama 2 tahun, Lisana tinggal di Edolas dan udah mulai nyaman dengan kehidupan barunya. Makanya pas Natsu dan Happy Earthland tiba-tiba muncul di sana, ia nggak tega untuk mengatakan yang sebenarnya di hadapan teman-teman Edolasnya. Walau kenyataannya saat kejadian tadi, sesaat Lisana akan kembali ke Earthland, Elfman dan Mira Edolas ternyata udah lama menyadari kalau Lisana bukanlah adik mereka. Dan karena itu, keduanya pun ikhlas membiarkan Lisana pulang ke negeri asalnya. Hingga akhirnya setelah menceritakan semua hal itu, Lisana pun kembali pada Elfman dan Mira Earthland yang saat itu sedang pergi ke makam dirinya, di mana ternyata selama ini makam Lisana itu kosong dan dibuat hanya untuk memperingati kematian adik mereka yang dikira benar-benar udah tewas. Waktu pun terus berlalu hingga beberapa hari kemudian Makarov mengumumkan jika mereka akan mengadakan ujian untuk memilih anggota guild yang berhak naik ke peringkat S-Class, di mana peserta kali ini adalah Levi, Kana, Juvia, Fred, Elman, Gray, Natsu, dan seorang penyihir bernama Mes. Di tengah kemeriahan itu, mereka semua nggak menyadari jika si Carla mendapat gambaran menakutkan tentang seorang pria dan juga semua teman-temannya. Namun ia memilih nggak memberitahukan hal itu karena belum yakin dengan apa yang akan terjadi. Balik lagi ke Makarov yang melanjutkan pidatonya, di mana ia bilang setiap peserta bisa membawa 1 rekan dan ujian akan dilakukan seminggu lagi di sebuah pulau bernama Tenro. Dan pada ujian kali ini hanya 1 penyihir yang akan dinyatakan naik ke kelas S-Class. Setelah pengumuman selesai, beberapa peserta pun mulai mencari rekan di mana Fred berpasangan dengan Big Slow, Natsu bersama Happy, Gray dengan Leo, Juvia berpasangan dengan Lisana, Elfman bersama Evergreen, Levi dengan Gajel, dan pada malam harinya Mes yang katanya adalah murid dari Mistogan menemui Wendy. Sementara di sisi lain, Lucy yang saat itu hendak pulang ke kontrakannya nggak sengaja melihat si Kana yang sedang mabuk parah. Ia pun auto mengajak Kana ke kamarnya, di mana di sana Kana langsung curhat jika ini adalah ujian S-Class kelimanya karena 4 ujian sebelumnya berakhir dengan kegagalan. Dan karena itu Kana bilang jika ujian kelimanya gagal lebih baik ia mengundurkan diri dari Fairy Tail. Sebab Kana bilang jika ia nggak jadi penyihir S-Class, dirinya nggak berhak menemui orang itu. Walau di sini belum disebutkan siapa orang yang Kana maksud. Mendengar Kana akan keluar dari guild, Lucy pun akhirnya memutuskan untuk jadi rekan si Kana agar gadis itu bisa menjadi seorang penyihir S-Class. 1 minggu pun telah berlalu. Hari itu semua peserta dan rekan mereka masing-masing berkumpul di pelabuhan Haregon untuk menuju Pulau Tenru. Dalam perjalanan, Makarov memberitahu peraturan ujian di mana di Pulau Tenru ada 8 jalur yang diantaranya 3 penyihir paling apes akan berhadapan dengan penyihir S-Class yang gak lain adalah Erza, Mira, dan juga Gildart. Sementara 1 grup paling beruntung akan mendapat jalur sunyi dan bisa lolos babak pertama tanpa pertarungan, sedangkan sisanya yang memilih jalan duel akan bertarung dengan grup lain.
Singkat cerita, para peserta udah sampai di Pulau Tenro dan memilih rute masing-masing. Kana dan Lucy saat itu ternyata mendapatkan rute duel mengharuskan mereka bertarung dengan grup si Fred. Kocaknya, Fred terlihat malu-malu melihat kedua gadis itu menggunakan bikini, membuat Kana bisa memanfaatkan kelemahan Fred dengan menciptakan ilusi banyak gadis yang membuat Fred auto nggak bisa bergerak. Sementara Lucy mengeluarkan Aries yang berhasil menahan pergerakan Big Slow, membuat pria itu bisa dikalahkan. Balik lagi ke Fred yang makin gak berdaya karena Kana menciptakan lebih banyak gadis hingga akhirnya Kana berhasil mengalahkan Fred dengan menyengat tubuh lawannya itu menggunakan sihir listrik, membuat kedua gadis berhak lolos ke babak selanjutnya. Sementara itu, di sisi lain Natsu jadi penyihir paling apes karena harus berhadapan dengan penyihir terkuat Fairy Tail yang gak lain adalah Gildart. Walau begitu, Natsu yang emang dasarnya suka menantang orang-orang kuat malah senang dan gak ragu untuk menyerang Gildart. Walau tentu itu nggak bertahan lama karena Gildart bener-bener super duper kuat dan menunjukkan kekuatan hebatnya di hadapan Natsu, membuat sang salamander cuma bisa berdiri terpaku di hadapan tekanan sihir Gildart yang luar biasa. Di sini ternyata Gildart sedang mengajari Natsu jika ada kalanya keberanian harus bisa ditahan. Natsu emang hebat bisa menantang Gildart walau tahu perbedaan kekuatan mereka. Tapi Gildart bilang kadang ketakutan dibutuhkan agar seorang penyihir sadar dengan kelemahannya, supaya suatu saat penyihir itu terpacu untuk jadi lebih kuat. Mengejutkannya, setelah menceramahi Natsu, Gildart menyatakan sang salamander lulus ke babak selanjutnya, karena si Gildart berharap Natsu bisa lulus jadi seorang penyihir S-Class. Natsu emang beruntung bertemu dengan Gildart yang baik hati, nggak seperti Juvia dan Lisana yang harus berhadapan dengan Erza dan berhasil dikalahkan. Di sisi lain, pertarungan juga udah terjadi antara Grey Leon melawan Mesh juga Wendy. Awalnya, pertarungan keren terjadi di mana Grey dan Leon bekerja sama untuk mengalahkan Mesh. Setelah berhasil, pertarungan menjadi konyol karena keduanya memakan buah prem asam untuk memaksa si Wendy menyerah. Grey dan Leo lalu menyusuri gua karena berhasil melanjutkan ke babak selanjutnya. Dan setelah keluar, di sana udah ada pasangan Kana Lucy dan pasangan beruntung Levi Gajel yang lolos tanpa bertarung. Selain mereka, ada juga si Hoki Natsu yang terlihat nggak senang karena diberi menang mudah oleh Gildart. Sang master lalu datang untuk mengumumkan orang-orang yang ada di sana berhak lanjut ke babak berikutnya. Namun mengejutkannya, Elfman bersama Evergreen lalu muncul yang katanya mereka udah berhasil lulus dengan mengalahkan Mira. Makarov pun lalu memberitahu pertandingan kedua di mana para peserta harus mencari makam master pertama Fairy Tail yang bernama Mavis di pulau itu dalam waktu 6 jam aja. Beralih pada Lily dan Carla yang ternyata menyusul teman-temannya ke Pulau Tenro juga. Di sini Lily bertanya apa si Mesh itu bener-bener anggota Fairy Tail. Dan sambil berjalan ia mengungkap kecurigaannya pada Mesh yang mengaku sebagai murid Mistogan. Karena Lily mendengar cerita anggota Fairy Tail yang lain, Mistogan selalu datang sembunyi-sembunyi dan jarang menampakkan wujud. Karena itu ia bertanya pada Carla apa orang misterius macam Mistogan bisa begitu aja mengangkat seseorang menjadi murid. Sementara itu, Erza, Mira, Juvia, dan Lisana yang sedang berada di tenda sama seperti Lily mulai curiga pada si Mesh. Yang mereka bilang Mesh emang sepertinya anggota guild juga walau nggak ada satupun dari mereka yang ingat kapan Mesh mulai bergabung. Dan karena hal itu, Erza bersama Juvia berencana untuk memeriksa keadaan. Selanjutnya kita berpindah pada Elfman dan Evergreen yang gak sengaja bertemu dengan pria yang ada di ramalan Carla sebelumnya. Membuat keduanya heran karena Pulau Tenru adalah pulau rahasia yang cuma bisa ditemukan oleh anggota Fairy Tail aja. Anehnya pria itu lalu meminta Elfman dan Evergreen untuk gak mendekatinya hingga tiba-tiba pria itu terlihat kesakitan sambil mengeluarkan sihir hitam yang membuat apapun di sekitarnya mati. Beruntung Natsu berhasil menyelamatkan Elfman juga Evergreen. Gak diduga, kejadian aneh kembali terjadi lagi setelah Natsu datang karena pria tadi tiba-tiba menangis sambil menyebut nama si Natsu. Oke, karena videonya udah habis, gue gondor undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa pantengin terus gak yakin movie untuk tahu kelanjutan ceritanya. Bye-bye.